Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membacakan kitab Syarah Tafsir Kalimat Tauhid, Syarhu Tafsiri Kalimat Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Yang mana buku ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Tafsir Kalimat Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan halaman yang ke-8. Berkata Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wa minas sufiyati man la yantiqu biha kamilatan. Ada di antara orang-orang sufi mereka atau orang yang tidak mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah secara lengkap. Wa haula'i bisa'mihim, dan mereka beranggapan annahum saru khawasal khawasi, bahwasanya mereka sudah menjadi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang eksklusif, yang beda dengan orang lainnya. Ya, mereka menganggap dirinya sudah khawas al-khawas. La yaquluna la ilaha illallahu. Mereka tidak mengucapkan secara lengkap yaitu kalimat la ilaha illallah. Bal yaquluna, ya akan tapi mereka mengucapkan Allahu Allahu. Ya, ucapannya adalah Allah Allah. Hadza dzikruhum. Ini merupakan zikir yang diucapkan oleh mereka, yaitu dengan zikir Allah Allah Allah. Yuraddiduna Allahu Allahu Allahu. Ya, mereka mengulang-ulang Allah Allah Allah. Ma'a annahu la budda an ta'tiya bi jumlatin mufidatin. Ya padahal harus mengucapkan dalam kalimat yang sempurna. Ya padahal kalimat ini harus diucapkan dengan jumlah mufidah, yaitu kalimat sempurna. Kalimat sempurnanya ya ini la ilaha illallah, bukan cuma Allah Allah Allah. Amma Allahu Allahu, adapun Allah Allah, fahuwa ismun mujarradun, yaitu merupakan isim semata, yang merupakan isim tunggal atau isim saja, merupakan satu isim. Dalam kaidah kalam, apabila satu kata, maka ini belum sebagai jumlah mufidah. Ya, adapun Allah Allah itu ismun mujarradun, hanya isim semata, belum menjadi jumlah mufidah. Sehingga fahuwa la yufidu syai'an, sehingga lafaz Allah Allah itu tidak memberikan faidah sedikit pun, ya, sehingga tidak terpenuhi sebuah kalam atau tidak menjadi dia sebagai satu jumlah mufidah, sehingga la yufidu syai'a, tidak memberikan faidah sedikit pun. Ya, beda dengan la ilaha illallah, ini sudah satu jumlah mufidah. Apabila ada satu isim
satu isim saja ya, maka dia tidak memberikan faidah, tidak ada faidahnya. Wa ba'dhum la yaqulu lafzal jalalati bal yaqulu huwa. Dan sebagian mereka, yaitu sebagian dari orang-orang sufi itu tidak mengucapkan lafaz jalalahnya secara lengkap, bahkan ya, atau akan tapi mengucapkan hu. Ya, artinya ini lebih lebih sedikit lagi, ya lebih ringkas lagi. Kalau Allah, Allah ini lafadznya isim zahir. Ya, kalau ini isim zahirnya diganti dengan dhamir. Dhamirun ghaibun. Ya, jadi sebagiannya ada yang mengucapkan lafadz jalalah tidak dengan tidak mengucapkan lafadz jalalah, akan tapi mengucapkan huwa. Zikirnya adalah hu. Dhamirun ghaibun, menggunakan dhamir ghaib. Dhamir ghaib ini kembali kepada sesuatu yang zahir. Ya, kalau cuma hu ini nggak jelas kembalinya kemana, karena cuma satu kata itu. Satu kata tapi diulang-ulang. Ya, hakikatnya satu kata. Ya. Yang isim zahir saja, Allah itu satu kata ya yang diulang-ulang. Itu pun tidak memberikan faidah sebagai jumlah mufidah, apalagi yang berupa dhamir yang tidak jelas kembalinya kemana. Sehingga dikatakan wahada la yufidu syai'a. Ya, wahada la yufidu syai'an. Ini juga tidak memberikan faedah sedikit pun. Karena nggak jelas ya domirnya kembali kemana. Bahkan yang isim zahir saja, kalau cuma satu kata, ya ini juga belum bisa disebut jumlah mufidah. Li'annahu tala'ubun bihadhil kalimati. Ya, ini tidak memberikan faedah sedikit pun karena ini bentuk main-main terhadap kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Baik yang hanya diringkas lafaz jalalah saja menjadi Allah Allah, ataupun diganti dengan dhamir hu. Ini merupakan tala'ub, bermain-main dengan kalimat la ilaha illallah. Fayajibu tanabbuhu li hadhil umuri. Maka wajib untuk memperhatikan terhadap perkara ini. Li'anna syaitana, karena yang namanya setan, lamma alima, tatkala dia mengetahui, ya setan itu tahu, anna hadhil kalimata, bahwasanya kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah, hiya kalimatul islami, merupakan kalimat Islam atau inti ajaran Islam. Ya, inti ajaran Islam itu berada di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Wa kana 'indan nasi raghbatun fi nutqi biha wa dzikri biha. Ya, wa kana 'indan nasi raghbatun fi nutqi biha. Dan pada manusia, orang-orang itu rahbatun, ada satu semangat antusias. Ada satu semangat atau antusias finut biha, mengucapkan kalimat ini. Wa dzikri biha, dan berzikir menggunakan kalimat ini. Ya, artinya setan itu tahu bahwasanya banyak manusia yang punya antusias dalam dua hal. Pertama, mengucapkannya. Kedua, berzikir dengannya. Ya, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ya, itu yang secara lengkap, atau kalimat ini dijadikan sebagai zikir. Ya. Kemudian tadi ada yang meringkasnya dengan lafaz jalalah Allah Allah Allah. Ada lagi yang lebih parah istilah kita dari hal itu, yaitu hu. Nah, maka tatkala setan mengetahui hal tersebut, bahwa manusia punya antusias untuk mengucapkan kalimat ini, berzikir menggunakan kalimat ini, sarrafahum anha bihadhil hiyali. Setan memalingkan mereka, memalingkan manusia, ya, memalingkan manusia
atau dari kalimat la ilaha illallah dengan tipu daya tadi. Ya. Setan memalingkan manusia dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara benar, ya, menggunakan tipu daya tadi. Diarahkan untuk mengucapkan Allah, Allah, Allah saja, atau diganti dengan hu, itu zikir-zikir mereka seperti itu. Wa ajalahum bihadhil wasawisi. Ya. Dan setan mendatangkan untuk mereka was-was tersebut, yaitu tipu daya tersebut. Ya ucapkan saja Allah, Allah atau hu. Ya, sehingga waqala lahum, setan memberikan was-was kepada mereka, mengatakan kepada mereka, qulu Allahu Allah. Ucapkan oleh kalian Allah, 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 itu yang diulang-ulang. Au qulu huwa huwa, atau ucapkan oleh kalian hu, 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 itu yang diulang-ulang itu. Ada orang yang berzikir seperti itu. Ya. Wa ba'dhum la yatalaffadhu la billahi wa la bihuwa. Ya, ini kondisi yang lainnya lagi. Dan sebagian dari orang-orang sufi tersebut ada yang tidak melafadzkan, tidak dengan ucapan Allah, 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 tidak pula dengan ucapan hu. Ya, kalau tadi ada yang pakai Allah, 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 ada. Ada yang pakai hu, ada. Ada lagi yang tidak dengan Allah, Allah, tidak juga dengan hu. Wa inna ma yaquluha biqalbihi faqat. Dan sungguhnya saja dia mengucapkannya cukup dengan hatinya saja. Ini model lainnya. Ya. Jadi tidak mengucapkan lafaz Allah, Allah, Allah atau hu, tapi dia hanya mengucapkan menggunakan hatinya. Ucapkan tapi di hati gitu ya. Wa inna ma yaquluha biqalbihi faqat. Kullu hadza tala'ubun minasyaitani. Maka ini semuanya, ya semua ini atau ini semuanya merupakan bentuk bermain-main atau permainan, ya, permainan dari setan, tipu daya dari setan. Baik yang mengucapkan Allah, 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 Allah saja, atau yang mengucapkan hu saja, atau yang mengatakan atau mengucapkan tapi cukup di dalam hatinya. Ini semua merupakan bentuk tala'ubun minas syaitani. Ya, permainan dari setan. Fayajibut tanabuhu lihaza. Maka wajib memperhatikan terhadap hal ini. Wa minan nasi man yuhfiluhu syaitanu. Dan di antara manusia ada yang dilalaikan oleh setan. Ya, dilalaikan oleh setan an qawli la ilaha illallahu. Ya, dilalaikan oleh setan dari mengucapkan la ilaha illallah. Ya, artinya dia menjadi orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, terlalaikan, terluput mengucapkan la ilaha illallah. Itu juga termasuk tipu daya setan. Ada yang antusias dikasih cara yang salah, ada yang dijadikan sama sekali tidak antusias gitu. Fala yaquluha illa nadiran. Maka dia tidak mengucapkannya kecuali jarang. Artinya dia mengucapkan tapi jarang. Wala yadhkurullaha biha illa qalilan. Dan juga dia tidak berzikir kepada Allah menggunakan kalimat la ilaha illallah kecuali sedikit. Ya, ini juga termasuk tipu daya setan. Ya, dilalaikan oleh setan sehingga mengucapkan la ilaha illallahnya jarang dan males-malesan berzikir dengan la ilaha illallah, ya. Dia berzikir dengan kalimat ini dalam jumlah yang sedikit. Wala yukarriruha, dan dia tidak mengulang-ulanginya. Ya, ini juga tipu daya setan, ya. Jadi dari semua sisi ada, dari sisi yang antusias ya ada, dengan cara dipalingkan atau diarahkan kepada cara yang salah. Dari sisi yang males-malesan juga ada, dijadikan jarang mengucapkannya, ketika berzikir dengannya juga sedikit dan tidak mengulang-ulanginya, ya.
tidak mau mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. Ma'a anna saqilatun fil mizani. Padahal kalimat ini merupakan kalimat yang memperberat kebaikan seseorang nanti di timbangan pada hari kiamat kelak. Kama ja'a fi kitab tauhidi, sebagaimana ada di kitab tauhid, annaha law wudi'at fi kaffatin, bahwasanya kalimat la ilaha illallah apabila dia ditempatkan atau dia ditempatkan di sebuah satu sisi timbangan, neraca timbangan, wa wudi'atis samawati wa man fiha ghairallahi, dan langit beserta isinya selain Allah itu juga ditempatkan, wal ardu ditambah bumi, wa man fiha dan yang ada di dalamnya, fi kafatin pada satu sisi neraca timbangan. Ya, timbangan ada dua sisi, yang satu sisi yaitu ditempatkan padanya kalimat la ilaha illallah, yang satu sisi ditempatkan padanya langit beserta isinya selain Allah dan juga bumi beserta isinya. Maka apa yang terjadi? La malat bihinna la ilaha illallahu. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu menjadi yang lebih berat. Ya. Jadi timbangannya itu condongnya kepada kalimat la ilaha illallah. Artinya lebih berat kalimat la ilaha illallah. Fahiya tasqulu biman fis samawati wa man fiha ghairallahi wal ardi wa biman fiha. Maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dalam timbangan ya dibandingkan siapapun yang ada di langit, ya yang ada di langit dan siapapun yang ada di dalamnya selain Allah, dan juga bumi beserta yang ada di dalamnya. Ya, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Fahiya kalimatun azimatun. Maka la ilaha illallah merupakan kalimat yang agung. Walakin qalla man yatanabbahu laha. Akan tetapi jarang orang yang memperhatikannya, punya perhatian terhadap kalimat la ilaha illallah. Wa yastahdhiruha, dan menghadirkan kalimat ini di dalam ingatan dan hatinya. Wa yu'awwidu lisanahu ala nutqi biha, dan juga membiasakan lisannya untuk mengucapkan kalimat ini, wa tikrariha, dan mengulang-ulanginya. Ya, sehingga jarang yang membiasakan lisannya untuk mengucapkannya dan mengulang-ulanginya, illa man waffaqahullahu azza wa jalla, kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah azza wa jalla atau Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita termasuk dari orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang punya antusias mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma sekedar ucapan, tapi juga sesuatu yang kita yakini di dalam hati kita dan kita terapkan makna kandungan dari la ilaha illallah di dalam kehidupan kita, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita memilikinya sampai kita meninggal dunia dan akan memperberat amalan kebaikan kita di yaumul qiyamah kelak. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dimudahkan terus dan terus untuk belajar dan belajar, dan semoga kita bisa menyelesaikan kitab ini dari awal sampai akhir dalam keadaan memahami setiap kata yang ada dan juga lebih dari itu bisa mengamalkan.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.